Shalom saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam Renungan Harian Provinsi MEC Indonesia edisi tanggal 3 Maret 2025, Sabda dari Hati untuk Dunia yang Baru. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam tarekat MEC dan juga dihidupi oleh banyak tarekat, dalam biarawan atau biarawati ada 3 kaul yang harus diucapkan sebagai tanda penyerahan diri total, dan ada 3 kaul yang diucapkan untuk seumur hidup. 3 kaul atau 3 janji: kaul ketaatan, kaul kemurnian, dan kaul kemiskinan. Kaul ketaatan yaitu taat kepada Allah melalui pimpinan. Yang berikutnya kaul kemurnian, berusaha hidup kudus dan suci dan tidak punya relasi dengan siapapun, khusus hanya berelasi secara intim hanya kepada Tuhan saja. Yang ketiga adalah kaul kemiskinan, tidak terikat dengan harta benda. Melalui 3 kaul inilah kami para biarawan biarawati berjuang untuk melepaskan diri dari keterikatan dunia, dan kami percaya melalui 3 kaul ini kami pun bisa melepaskan diri dari dunia dan bisa masuk dalam kerajaan surga. Sobat-sobat, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini Yesus didatangi oleh seseorang yang ingin masuk dalam kerajaan surga, masuk dalam kehidupan kekal. Semua aturan Tuhan dia sudah laksanakan, tetapi Yesus bisa melihat hati manusia yang paling dalam. Yesus sungguh melihat bahwa ada satu keterikatan yang sungguh mengikat dirinya, yaitu kekayaannya. Maka itu Yesus menantang dia, jualah segala harta milikmu dan bagikanlah kepada banyak orang. Dan Yesus tahu pasti dia tidak akan berani untuk melakukan itu semua, karena itulah yang mengikat dirinya. Dan memang apa yang terjadi, memang sungguh-sungguh dia tidak berani dan dia segera meninggalkan Yesus. Ada kata-kata Yesus yang harus dicerna dan ditafsirkan dengan sebaik mungkin. Begitu sukarnya orang masuk dalam kerajaan surga, begitu sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Apa artinya ini semua? Bukan berarti Yesus melarang kita untuk bekerja, bukan berarti Yesus melarang kita untuk mengumpulkan pundi-pundi. Silakan, tetapi yang Yesus tidak inginkan adalah pundi-pundi, harta kekayaan itu mengikat diri kita sehingga merubah diri kita. Caranya supaya kita tidak terikat dengan pundi-pundi kita, dengan harta kekayaan kita, kita mulai berani melepaskan dan berbagi kepada mereka yang susah. Dengan cara kita menerima rahmat berkat dari Tuhan yang begitu berlimpah ruah, kita juga harus berani melepaskan itu kepada banyak sesama kita yang membutuhkan. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengizinkan kita untuk bekerja, silakan. Tuhan juga mengizinkan kita untuk berkreasi dalam pekerjaan untuk menghasilkan uang. Tetapi ingat, kadang-kadang uang yang sangat banyak itu bisa mengubah hati manusia. Bagaimana caranya? Supaya manusia tidak terikat dengan uang, supaya manusia pun tidak diubah hatinya, maka itu banyaklah berbagi kepada mereka yang susah. Lepaskanlah pundi-pundi, lepaskanlah harta kekayaan kepada banyak orang. Percayalah, orang-orang yang sering kali berbagi atau berderma harta kekayaannya tidak pernah akan kekurangan, maka malahan dia akan semakin ditambahkan dan ditambahkan. Nah, pertanyaannya, bagi kita yang mungkin tidak kelimpahan harta kekayaan, apakah kita tidak bisa berbagi? Bisa. Kita bisa berbagi secara pikiran, perhatian, cinta kasih, kepedulian kepada banyak orang, ataupun kita menjadi sarana atau mediator untuk para donatur, untuk kita arahkan kepada mereka yang susah. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus membantu kita untuk berani melepaskan apa yang selama ini, yaitu uang yang bisa mengikat kita, supaya kita tidak terikat. Kita lepaskan itu bagi banyak orang. Kita juga bisa menjadi sarana kepedulian, cinta kasih, perhatian kepada orang, sebagai caranya kita untuk juga bisa berbagi kepada mereka yang susah. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.